Assalamualaikum semuanya. Saya Fitri Fidausi Nuzula, Prodi Bisnis Digital, Institut Teknologi, Insan Cendekia Mandiri Sidoarjo. Selamat datang di presentasi tentang tampilan data mahasiswa melalui web dengan menggunakan PHP, MySQL, HTML, CSS, dan JavaScript. Kita akan menjelajahi bagaimana sebuah tampilan web sederhana dapat terhubung ke database, menampilkan data mahasiswa, serta menampilkan notifikasi operasi CRUD atau create, read, update, delete dari kode yang telah dibuat. Nah, pertama-tama kita buka SAM terlebih dahulu. Perangkat ini memfasilitasi pengembangan situs web atau aplikasi web tanpa memerlukan akses ke server internet. Karena saya akan membuat tampilan database, saya akan klik Start Apache dan Start MySQL. Setelah itu bisa klik Admin. Nah, akhirnya muncul interface web PHP-MyAdmin. Ini bisa memudahkan kita dalam pengelolaan database. Kemarin saya sudah membuat database yang bernama data_mahasiswa. Kita lihat, di sini terdapat tabel mahasiswa. Kita lihat strukturnya ya. Saya mengisikan nomor, foto, NIM yang sudah ada primary key, mahasiswa, dan email. Mari kita lihat tampilan database-nya. Nah, seperti inilah tampilan database-nya yang sudah saya buat kemarin. Kalau kita mau menambahkan, tinggal klik tambahkan dan sudah kita bisa membuat database sesuai dengan yang kita mau. Nah, setelah membuat database-nya, saya akan menunjukkan codingan agar bisa menampilkan interface web. Langsung saja kita buka software selanjutnya, yaitu Visual Studio Code. Beginilah tampilan awalnya. Dan kita perlu membuka folder yang dapat menghubungkan dengan file MySQL. Caranya yaitu klik Open Folder, lalu kita cari local disk C. Kita perlu cari lagi SAM. Di sini terdapat folder yang bernama htdocs ya. Nah, ini gunanya untuk menyimpan file-file yang dapat menghubungkan ke MySQL. Kita select folder. Nah, ini berisi file-filenya ya. Kemarin saya sudah membuat folder yang bernama daftar_mahasiswa. Kita klik. Dan ini ya, di sini terdapat beberapa file, yaitu file koneksi, indeks, dan beberapa gambar juga. Lanjut ke file koneksi terlebih dahulu, kita akan menampilkan hasil codingannya. Nah, beginilah hasil codingan dalam file koneksi. File koneksi ini digunakan untuk mengkoneksikan file PHP ke database ya. Nah, caranya bagaimana? Ini harus sama seperti server name, username, password, dan nama database-nya juga. Saya akan menunjukkan ke halaman web PHP-MyAdmin SQL. Apakah filenya sama? Kita bagi dua dulu layarnya. Nah, ini ya
sama nama database-nya, yaitu di sini ada data underscore mahasiswa. Maka di sini juga data underscore mahasiswa. Begitu pula untuk memanggil tabelnya ya. Di sini ada tabel yang bernama mahasiswa. Maka di sini kita perlu memanggil tabel yang bernama mahasiswa juga. Select bintang from mahasiswa. Kalau sudah, kita bisa menyimpan file ini bernama koneksi.php ya. Kita simpan dengan nama koneksi.php. Untuk selanjutnya, kita beralih ke file index. Nah, beginilah tampilannya dari file index. Untuk baris pertama dan kedua, yaitu untuk memanggil file koneksi ya teman-teman. Jadi ini ada koneksi.php agar indeks terhubung dengan file koneksi. Lalu untuk baris selanjutnya ya, ini untuk menampilkan halaman di web tersebut kita perlu memanggil fungsi format HTML, ini tipe HTML. Di sini saya menamai halaman web tersebut dengan daftar mahasiswa. Nah, untuk mempercantik tampilan web tersebut, kita perlu memanggil format CSS. Ya, ini ada background, kita bisa mengedit di sini backgroundnya, warnanya bagaimana, ukuran font, terus warna fontnya bagaimana, sampai tabelnya juga kita bisa edit sesuaikan dengan yang kita mau. Dan di sini juga bisa untuk mengedit tombol edit hijau dan delete untuk menjadi warna merah ya. Jadi semua yang kita perlu edit untuk mempercantik halaman web, kita bisa memanggil fungsi format CSS ini ya. Setelah mempercantik halaman web tersebut, kita perlu menambahkan halaman web tersebut agar tidak kosong ya teman-teman ya. Maaf. Di sini kita memanggil fungsi HTML lagi, dan di sini terdapat judul dari halaman tersebut, yaitu data mahasiswa. Nanti akan berada dalam tengah-tengah web, dalam tengah-tengah halaman tersebut, yaitu data mahasiswa ini. Terus kita bisa menambahkan tabel juga ya. Tabel di sini kita yang berisi nomor, dan saya menambahkan aksi di sini ya. Nantinya akan ada tombol edit dan delete. Lalu ada foto, NIM, mahasiswa, email. Nah, lalu kita tutup fungsinya. Nah, yang terpenting di sini yaitu kita memanggil format PHP. Format PHP untuk menampilkan data dari database yang sudah kita buat di sini ya, teman-teman. Nah, di sini ada nomor, dan dalam tabel aksi di sini ada delete. Di sini ada edit dan delete ya teman-teman ya. Nah, edit ini akan memanggil fungsi NIM. NIM di sini sebagai primary key. Jadi ketika kita mengedit, kita bisa memanggil fungsi NIM sebagai primary key di sini ya. Begitupun tombol delete sama fungsinya.
Kalau sudah, kita bisa menambahkan gambar di sini. Nah, ini image. Sama dengan tombol-tombol di atas, kita juga menambahkan fungsi name sebagai primary key di sini ya, agar nantinya foto-foto bisa dipanggil sesuai dengan urutannya. Kita juga bisa menguploadnya sesuai dengan name. Jadi kita rename fotonya sesuai dengan name dan kita upload ke folder daftar underscore mahasiswa di sini. Setelah itu, setelah selesai menambahkan gambar, ada juga name, mahasiswa, dan email untuk menampilkan data yang ada di sini. Nah, ini kita tidak perlu edit lagi karena sudah selesai untuk pemanggilan database-nya. Lalu tutup tabelnya ini. Dan selanjutnya yaitu untuk menampilkan notifikasi ya dari tombol di atas, edit dan delete. Nah, fungsinya untuk menampilkan notifikasi ketika kita menekan tombol edit, nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Apakah Anda ingin mengedit data mahasiswa ini? Jika iya, tekan OK, konfirmasi, maka akan muncul notifikasi mahasiswa dengan NIM bla 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 akan diedit. Begitu pula dengan fungsi delete di sini ya, delete mahasiswa. Maka muncul notifikasi yakin ingin menghapus mahasiswa ini. Jika iya, tekan OK, mahasiswa dengan NIM bla 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 akan dihapus. Nah, itu tadi fungsi dari JavaScript. Lalu kita bisa menutup halaman HTML ini dengan kode sebagai berikut. Lalu jika sudah semuanya, kita bisa save file ini dengan nama index.php ya teman-teman ya. Nah, bagaimana sih tampilan web tersebut? Kita beralih di sini ya. Kita bisa menambahkan, kita cari di Microsoft Edge. Di sini kita ketik localhost / nah ini yaitu folder, nama foldernya yaitu daftar underscore mahasiswa, dan ini yaitu filenya ya, index.php agar bisa menampilkan halaman webnya. Klik. Nah, beginilah tampilan dari halaman web tersebut. Dan hasil tampilannya yaitu seperti ini. Di layar, saya memiliki halaman web yang bernama daftar mahasiswa. Dan dalam tampilannya ini ada berjudul data mahasiswa, lengkap dengan tabel yang berisi nomor, aksi, foto, NIM mahasiswa, dan email. Dapat dilihat juga desain tabel yang responsif dengan warna-warni yang menarik ya di sini ya, seperti backgroundnya ini. Saya akan mencoba mengoperasikan tombol di kolom aksi. Nah, ini tekan edit. Nah, maka akan muncul notifikasi seperti ini ya. Apakah Anda ingin mengedit data mahasiswa ini? Oke. Mahasiswa dengan NIM 22000122 akan diedit. Oke. Nah, seperti yang saya tadi tunjukkan dalam kode, maka akan muncul notifikasi seperti itu tadi. Begitu pula tombol delete-nya ya, kita klik. Nah, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Yakin ingin menghapus mahasiswa ini? Oke. Mahasiswa dengan NIM 22000122 akan dihapus. Oke.
Dan sesuai perkataan saya di awal, tombol edit dan delete hanya bisa menampilkan notifikasi saja tanpa adanya fungsi cerut sesungguhnya, atau bisa menampilkan halaman edit atau delete. Mungkin di next project kita bisa membuat fungsi cerut yang asli ya. Nah, itulah presentasi proses pembuatan web sederhana yang terhubung ke database MySQL. Kesimpulannya, dengan menggunakan gabungan dari HTML, PHP, CSS, dan JavaScript, saya berhasil membuat sebuah tampilan web sederhana untuk menampilkan data mahasiswa dari database MySQL. Ini hanya langkah awal dalam memahami bagaimana teknologi web dapat berinteraksi dengan database untuk menyajikan informasi dengan lebih dinamis. Terima kasih telah menyimak presentasi ini. Mari kita terus mengeksplorasi dan tingkatkan pengetahuan kita dalam pengembangan web yang semakin berkembang ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurang dalam penyampaian, karena saya juga manusia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.